Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian aplikasi Admin Boss atau aplikasi administrasi Dana Boss 2024. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak video kami mulai dari awal hingga akhir sehingga bisa memahami bagaimana cara pengoperasian aplikasi Admin Boss kami. Perlu Bapak Ibu ketahui, aplikasi Admin Boss ini kami buat dengan tujuan untuk mempermudah sekolah dalam menyusun SPJ Dana Boss yang akan dikumpulkan ke dinas. Meskipun pada kenyataannya sekarang sudah ada aplikasi Arkas dari Kemendikbud, akan tetapi sekolah masih harus membuat manual dalam pembuatan SPJ yang akan dikumpulkan kepada Dinas Pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu yang membeli aplikasi kami ada dua link dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengekstrak, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa menginstal dulu. Langkah selanjutnya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengekstrak kedua file ini, Bapak Ibu sebelum pengoperasian aplikasi Admin Boss-nya, pertama Bapak Ibu harus melakukan setting format terlebih dahulu, itu yang pertama. Langkah selanjutnya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengekstrak kedua file yang tadi, saya jelaskan bagaimana cara apa saja yang harus dilakukan. Langkah selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah mengekstrak kedua file yang tadi, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya apa saja yang harus dilakukan sebelum pengoperasian aplikasi Admin Boss-nya. Ada dua langkah yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum mengoperasikan aplikasi Admin Boss. Pendukung. Jadi yang pertama yaitu merupakan aplikasi pendukung untuk Windows 7 dan Windows 8. Yang kedua yaitu aplikasi pendukung untuk Windows 10 dan Windows 11. Dan di sini Bapak Ibu bisa memilihnya sesuai dengan jenis Windows yang ada pada laptopnya Bapak Ibu sekalian. Kebetulan dalam video kali ini kami mendownloadnya untuk aplikasi pendukungnya yaitu Windows 10 dan Windows 11 karena Windows yang kami gunakan yaitu Windows 10. Jadi seperti itu. Terus yang kedua di sini ada aplikasi Admin Boss-nya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu download tadinya. Langkah selanjutnya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan pengekstrakan kedua file yang tadi, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang harus dilakukan Bapak Ibu semuanya sebelum pengoperasian aplikasi Admin Boss 2024 ini. Jadi ada dua langkah yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama yaitu melakukan penginstalan aplikasi pendukung terlebih dahulu. Terus yang kedua Bapak Ibu harus melakukan setting format laptop terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa memperhatikan pada video kali ini. Oke, saya lanjutkan untuk langkah yang pertama Bapak Ibu ya, yaitu menginstal aplikasi pendukung. Untuk aplikasi pendukung ada di folder aplikasi pendukung ini Bapak Ibu ya. Tinggal diklik saja, maka di sini ada 3 aplikasi yang perlu Bapak Ibu install nantinya. Untuk yang Windows 7 dan Windows 8 nanti ada 4 yang perlu diinstal. Oke, saya lanjut saja Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama, klik untuk install 1. Jadi klik 2 kali pada install 1, kita klik next saja. Kita pilih I accept, next, install. Tinggal mengikuti langkah-langkahnya Bapak Ibu. Oke, ini sudah selesai untuk install satunya. Langkah yang kedua yaitu melakukan install 2, klik next juga. Cara penginstalannya hampir sama Bapak Ibu semuanya ya. Jadi untuk penginstalannya tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu 1-2 menit saja, bahkan tidak sampai 2 menit. Oke, di sini untuk install 2-nya sudah selesai. Yang selanjutnya yaitu install yang ketiga. Tinggal klik yes saja. Tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah kami buatkan videonya ini Bapak Ibu ya. Tinggal klik next saja, install, tinggal ditunggu prosesnya sampai benar-benar selesai.
Baik Bapak Ibu, di sini sudah selesai untuk install 3, berarti untuk aplikasi pendukungnya ini sudah selesai. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk penginstalan aplikasi pendukung ini hanya dilakukan sekali saja. Kalau misalkan sudah pernah install, maka selanjutnya tidak perlu menginstal kembali. Kecuali kalau misalkan laptopnya Bapak Ibu pernah diinstal ulang Windows atau Bapak Ibu mau pindah laptop. Jadi harus dilakukan penginstalan untuk aplikasi pendukungnya lagi. Oke, itu yang langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua yaitu setting format laptop. Untuk setting format laptop, Bapak Ibu bisa nyetingnya di kontrol panel. Maka Bapak Ibu bisa melakukan pencarian di sini untuk kontrol panel. Klikkan saja kontrol panel, maka di sini akan keluar untuk aplikasi kontrol panel. Tinggal diklik saja, maka akan keluar tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu pilih di sini change date, time, or number format. Ada dua hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama pada bagian format. Formatnya di sini Bapak Ibu bisa memilih Indonesia. Kalau yang tadi kan dia bukan Indonesia, maka dipastikan dulu Indonesia seperti ini. Kalau misalkan sudah dipilih, klik apply. Lalu yang kedua yang perlu Bapak Ibu setting yaitu pada bagian long date. Pada bagian long date ini yang dipilih yaitu pada bagian yang kedua, yaitu format D, YYYY. Tinggal dipilih saja pada bagian yang kedua. Kalau sudah tinggal klik play saja, klik OK saja. Maka untuk setting format laptop sudah selesai. Jadi seperti itu cara setting format laptop. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan dua langkah yang tadi, yang pertama yaitu melakukan penginstalan aplikasi pendukung, yang kedua yaitu setting format laptop. Langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengoperasian aplikasi admin BOS-nya. Untuk aplikasi admin BOS-nya ada di folder ini Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kami akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana cara pengoperasian aplikasi admin BOS-nya. Kita klik saja pada folder yang bawah ini Bapak Ibu ya. Untuk folder ini kami berikan nama sesuai dengan nama sekolah Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan data sekolah terlisensi. Kebetulan pada versi kali ini yaitu menggunakan versi A1.1. Oke, kita buka saja. Sebelum saya mengoperasikan aplikasi admin BOS ini, saya jelaskan dulu beberapa file yang sudah kami sertakan di sini. Untuk yang pertama di sini ada folder aplikasi administrasi dana BOS atau admin BOS. Di sini merupakan folder yang berisi aplikasi admin BOS-nya Bapak Ibu semuanya. Yang kedua di sini ada file Excel kode rekening belanja nasional. Di sini merupakan kode rekening belanja yang terbaru yang menyesuaikan dengan Arkas Kemendikbud 2024. Yang selanjutnya di sini ada template import transaksi. Jadi di aplikasi kami ini ada dua fitur penginputan data transaksi. Ada bisa menggunakan fitur import data transaksi, bisa menggunakan fitur input secara langsung. Dan di sini untuk fitur importnya membutuhkan template, yang mana template di sini nanti datanya mengambil data atau mengcopy data BKU yang bersumber dari Arkas Kemendikbud. Nanti di copy untuk datanya ke template ini. Terus yang terakhir di sini ada aplikasi Ultraviewer. Aplikasi Ultraviewer di sini adalah aplikasi untuk mengontrol jarak jauh. Kalau misalkan Bapak Ibu ada kesulitan di tengah perjalanan, nanti bisa menghubungi kami. Nanti kami pandu melalui WA. Kalau misalkan dengan WA masih belum bisa teratasi, nanti kami pandu secara online dengan menggunakan aplikasi Ultraviewer ini. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk penjelasannya. Kita lanjut untuk pengoperasian aplikasi admin BOS-nya. Tinggal klik saja pada foldernya Bapak Ibu ya. Di sini ada aplikasi adminbos.exe-nya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik dua kali saja pada aplikasi ini sampai nanti akan keluar pada tampilan untuk login. Jadi di sini untuk username-nya menggunakan admin default dari kami, untuk password-nya menggunakan admin juga. Tinggal diketikkan saja menggunakan huruf kecil semuanya. Kalau misalkan sudah, tinggal klik login saja. Maka langkah selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan pada tampilan untuk aplikasi admin BOS atau aplikasi administrasi dana BOS. Sebelum pengoperasian untuk penginputan data, saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa fitur atau menu-menu yang ada pada aplikasi admin BOS ini. Baik Bapak Ibu, pertama ketika Bapak Ibu sudah masuk pada aplikasi admin BOS ini, yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu yang pertama melengkapi untuk profilnya. Di sini untuk nama sekolah, NPSN, data kepala sekolah dan bendahara semuanya sudah terisi otomatis dari kami sesuai dengan data yang Bapak Ibu kirimkan ke kami. Jadi Bapak Ibu bisa melengkapi data-data yang masih kosong. Misalkan alamat sekolahnya di sini adalah Jalan Bareng Raya 2G
111 desa atau kelurahan, yaitu Bareng misalkan. Kecamatannya Klojen, kabupaten atau kota yaitu Kota Malang, provinsinya Jawa Timur. Untuk yang lain semuanya sudah terisi. Kalau misalkan sudah terisi semuanya, tinggal klik simpan saja. Tinggal klik OK, berarti untuk pengisian profil sekolah sudah selesai. Langkah selanjutnya di sini ada beberapa menu yang perlu kami jelaskan. Yang pertama di sini menu input transaksi terlebih dahulu. Jadi untuk menu input transaksi ini, Bapak Ibu kalau misalkan mau input transaksi atau data belanja-belanjanya, yaitu ada di menu ini. Nanti ada dua fitur untuk penginputan data transaksi sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama bisa menggunakan fitur import, yang kedua bisa menggunakan fitur input secara langsung di aplikasi. Oke, seperti itu. Oke, kita close dulu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu sudah menginput transaksi, Bapak Ibu bisa mencetak report atau laporan di menu report atau laporan ini, Bapak Ibu. Ada beberapa lampiran-lampiran yang bisa Bapak Ibu cetak secara otomatis hanya dengan menginput atau mengimport data ke menu input transaksi. Ada kwitansi, surat pesanan, faktur barang, bukti kas pengeluaran, surat balasan, dan lain sebagainya sampai di sini daftar penerimaan honor. Semuanya Bapak Ibu tidak perlu menginput manual lagi. Semuanya Bapak Ibu bisa langsung cetak secara otomatis. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan ketika sudah nyampe pada langkah-langkah pencetakan lampiran SPJ Dana Bos 2024. Oke, kita close saja pada bagian report. Menu selanjutnya di sini ada menu ganti password, tinggal klik saja. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ganti passwordnya, untuk password yang lama yaitu admin yang tadi yang default dari kami, untuk password baru tinggal Bapak Ibu masukkan nanti. Untuk konfirmasi password yang baru tinggal dimasukkan lagi, tinggal klik ganti saja, maka nanti akan otomatis untuk passwordnya akan ganti sesuai dengan yang Bapak Ibu ganti tadi. Terus menu selanjutnya di sini ada kontak developer. Bapak Ibu bisa menghubungi kami kalau misalkan ada kendala, bisa langsung datang ke alamat kami atau bisa menghubungi kami lewat WA. Ada dua kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi, bisa melalui email juga di sini untuk menghubungi. Terus yang terakhir di sini yang pasti untuk aplikasi kami ini sudah terdaftar di HKI, hak kekayaan intelektual, di mana untuk nomor sertifikatnya seperti yang tercantum di sini Bapak Ibu ya. Oke, kita close saja. Itu perkenalan sedikit mengenai menu-menu yang ada di aplikasi Admin Boss. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data transaksi. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua cara penginputan. Yang pertama bisa menggunakan fitur import, yang kedua bisa menggunakan fitur input secara langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fitur import transaksi. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan import transaksi, Bapak Ibu harus menyiapkan terlebih dahulu file template yang sudah kami sediakan. Jadi Bapak Ibu bisa melengkapi data-datanya di dalamnya, baru nanti bisa diimport ke aplikasi Admin Boss ini. Baik, untuk aplikasi ini kita minimize terlebih dahulu, kita masuk pada folder aplikasinya. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ini merupakan file template yang nantinya akan diimport ke aplikasi Admin Boss. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, biar nanti database-nya tidak campur aduk, saya sarankan memang untuk pengimportan itu bisa terstruktur. Misalkan Bapak Ibu mengimport per bulan, atau mengimport per triwulan, atau mengimport selama 1 tahun secara bersamaan, itu bisa. Tapi pada video kali ini saya akan contohkan bagaimana cara mengimport per bulan. Jadi seperti itu. Oke, untuk membedakan antara data per bulan, kita buatlah template yang berbeda-beda berdasarkan bulan tersebut. Yang pertama kita copy dulu untuk template ini, biar nanti bisa digunakan untuk setiap bulan yang berbeda. Misalkan saya di sini mau mengimport data transaksi untuk bulan Maret. Di sini misalkan saya ganti untuk nama templatenya, kami tambahkan dengan bulan Maret misalkan. Maka tinggal klik saja enter. Maka di sini akan ada dua template, yang mana di sini merupakan template yang masih kosong dari kami. Di sini merupakan template untuk bulan Maret yang akan nanti kita masukkan data-data dari BKU Arkas Kemendikbud khusus bulan Maret saja. Oke, kita buka saja untuk template bulan Maret. Kita klik 2 kali saja. Ini merupakan templatenya bulan Maret Bapak Ibu ya. Ada 2 set
yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini merupakan set 1 dan yang di sini merupakan set yang kedua dengan nama data BHP dan BHM. Untuk data set 1 di sini merupakan data yang bersumber dari BKU Arkas Kemendikbud. Jadi nanti untuk data yang ada di BKU Arkas di copy, ditaruhlah di set 1 ini. Ada beberapa data, tidak semua data pada BKU. Terus yang kedua di sini data BHP dan BHM. Untuk data BHP dan BHM ini mengambil data yang bersumber dari BHP dan BHM dari Arkas Kemendikbud. Oke, untuk lebih jelasnya kita ikuti bersama video ini. Sebelum menyiapkan template ini, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, biasanya file yang dari Arkas itu berupa PDF dan itu tidak bisa langsung di copy ke template yang sudah kami sediakan. Bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu pasti harus mengkonvert data PDF yang dari Arkas Kemendikbud menjadi file Excel. Jadi nanti ketika sudah dikonvert ke dalam bentuk file Excel, maka nanti datanya bisa copy ke file template yang sudah kami sediakan. Bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan bagaimana cara mengkonvert data dari PDF ke Excel, Bapak Ibu bisa mengikuti video kali ini. Saya akan jelaskan juga bagaimana cara mengkonvert. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke aplikasi browser, bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Mozilla dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa ketikkan saja PDF ke Excel misalkan. Tinggal ketikkan saja di pencarian PDF ke Excel. Kalau misalkan sudah, Bapak Ibu bisa pilih I love PDF. Tinggal klik saja I love PDF. Lalu di sini pilih filenya, mana file PDF yang akan Bapak Ibu convert nantinya ke dalam bentuk file Excel. Misalkan di sini sudah kami sediakan ada 3, ada BHM, BHP sama BKU. Untuk bulan Maret saja. Misalkan pada contoh ini saya akan mengconvert untuk bulan Maret saja. Oke, saya misalkan contohkan untuk convert BKU Maret. Tinggal diklik saja, dipilih untuk BKU bulan Maret. Ini adalah file PDF-nya. Langkah selanjutnya kita klik saja untuk tombol konversi ke Excel. Kita tunggu prosesnya sampai file PDF tadi berubah menjadi file Excel. Oke, jika sudah untuk prosesnya, Bapak Ibu tinggal klik unduh saja. Tinggal klik unduh, tinggal tunggu prosesnya sampai benar-benar selesai untuk proses pengunduhannya. Di sini ini untuk filenya sudah terdownload ke laptopnya Bapak Ibu, tepatnya di folder download. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan convert yang tadi, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal membuka file Excel yang sudah Bapak Ibu convert tadi. Oke, kita coba cari. Misalkan di sini saya contohkan sudah mengconvert data file PDF ke file Excel yang tadi. Ini misalkan file Excel hasil konvertan dari file PDF yang bersumber dari Arkas. Misalkan Bapak Ibu sudah mendownload dan sudah memindahkan ke data D. Langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa membukanya semuanya, tinggal di blok lalu klik enter untuk membuka semuanya. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa menyimak bagaimana cara pengkopian data dari BKU, BHP, dan BHM ke file template yang sudah kami sediakan. Seperti yang kami jelaskan di awal, bahwasanya set 1 ini merupakan data yang bersumber dari BKU. Untuk data BHP dan BHM memuat data yang bersumber dari BHP dan BHM yang dari Arkas Kemendikbud. Baik, kita menyiapkan dulu untuk set satunya. Kita langsung buka saja file BKU yang sudah di-convert Bapak Ibu. Langkah pertama Bapak Ibu bisa enable editing di bagian paling atas, tinggal klik saja. Terus yang perlu Bapak Ibu perhatikan sebelum pengkopian atau pengeditan data yang dari BKU, kalau misalkan di bagian bawah ada lebih dari satu set atau satu tabel, langkah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu mengklik dulu tabel yang lain. Nah, baru kalau misalkan sudah diklik, dilakukan pengeditan dan pengkopian ke file template. Kalau misalkan tidak diklik terlebih dahulu, maka nanti ketika di copy datanya akan error. Nah, misalkan saya contohkan di sini saya masih belum ngeklik tabel yang lain. Misalkan di sini masih tabel 1. Saya mau mengcopy data dari BKU ke file template, tinggal di copy. Misalkan saya kopikan Bapak Ibu ya, untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan belum diklik, dia akan error ketika dipastekan. Oke, kita paste. Maka di sini akan keluar peringatan seperti ini.
Nah, maka nanti ketika keluar peringatan seperti ini berarti Bapak Ibu belum ngeklik untuk tabel yang lainnya. Oke, kita balik lagi ke BKU. Nah, di sini Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan lebih dari satu set atau satu tabel, maka diklik dulu tabel yang lain karena tabel 1, 2, dan 3 ini terletak dalam satu grup yang sama. Jadi ketika dilakukan pengkopian, pengeditan, penghapusan di tabel 1, maka akan diterapkan juga di tabel 2 dan 3. Maka biar dia tidak dalam satu grup, maka klik dulu tabel yang lain. Nah, misalkan diklik tabel 2, baru balik lagi ke tabel 1. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengkopian, pengeditan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan sudah seperti ini, Bapak Ibu yang pertama harus menyeleksi dulu, menghapus kolom yang tidak dibutuhkan. Jadi kolom yang tidak dibutuhkan di template itu diantaranya adalah kolom kode kegiatan. Jadi kita hapus saja untuk kode kegiatan. Di blok saja pada kolom B dan C, kita del saja. Maka untuk kolom kegiatan sudah terhapus. Langkah selanjutnya kita seleksi bagian kolom apa yang terletak dalam kolom di Excel yang double. Nah, misalkan di sini tanggal terletak di kolom A, ini sudah benar 1. Kode rekening 1 di kolom B, kolom nomor bukti di kolom C sudah benar. Ini untuk uraian terletak di kolom D dan E. Maka kalau misalkan terletak pada dua kolom double seperti ini, maka kolom yang kedua ini harus dihapus. Nah, ini misalkan kita hapus untuk kolom E, kita del saja, maka ini sudah benar untuk uraian akan ada di kolom D seperti itu. Langkah selanjutnya ini sudah benar Bapak Ibu, semuanya sudah terletak dalam satu kolom yang sama. Langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa menyeleksi data transaksi yang bukan merupakan data belanja. Kita seleksi satu-satu, misalkan seperti pajak ini bukan merupakan transaksi belanja, maka kita hapus saja, kita blok dari kiri, kita blok semuanya, kita del saja. Maka di sini untuk pajak sudah kehapus. Kita cek di tabel yang kedua, apakah ada atau tidak untuk transaksi selain belanja. Maka di sini ternyata masih ada, kita blok saja, kita klik kontrol di bagian tabel biar dia bisa keblok. Ini juga diblok, tahan pada kontrol di keyboard, maka di sini diklik kiri pada bagian baris, klik juga, tahan, masih tahan di bagian kontrol, klik lagi pada bagian baris yang mau dihapus. Kalau misalkan sudah terseleksi semuanya, langkah selanjutnya dilepas saja tombol kontrolnya, kita arahkan kursor di bagian yang diblok, klik kanan, lalu di sini klik del saja. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalkan semuanya sudah selesai dihapus, maka langkah selanjutnya tinggal di copy saja. Yang perlu di copy, oke, di tabel 2 di sini kita hapus untuk yang bagian kode kegiatan juga, kita hapus juga di sini karena kita tidak dibutuhkan di template. Kita klik kanan, del saja. Langkah selanjutnya tinggal kita kopikan saja datanya yang kita butuhkan dari kolom tanggal sampai kolom uraian. Ingat, yang di copy itu hanya untuk transaksi belanja saja. Kita Ctrl C atau di copy saja, klik kanan copy, kita masuk ke template, kita pastikan mulai dari tanggal transaksi. Oke, kita Ctrl V di sini. Maka di sini datanya sudah masuk. Langkah selanjutnya kita masuk lagi ke BKU, kita cek di tabel 2, kita copy juga mulai dari tanggal hingga uraian. Kita masuk lagi ke template, kita kopikan lagi, kita pastikan lagi di sini. Oke, semuanya sudah ke copy di sini. Kalau misalkan sudah BKU di sini sudah semuanya masuk datanya ke data template, kita close saja untuk BKU. Kita save saja. Oke, ini untuk file BKU sudah selesai. Dimasukkan ke file template di bagian set 1. Langkah selanjutnya kita mengisi data untuk BHP dan BHM di bagian set 2. Kita masuk dulu ke bagian BHP dan BHM. Di sini kita masuk ke BHP dulu. Langkahnya sama dengan yang tadi, pengkopian data BKU ke file template. Kita enable editing dulu biar bisa diedit. Langkah selanjutnya kita klik dulu tabel yang lain. Kalau misalkan dia lebih dari satu tabel, klik tabel 2, kita balik lagi ke tabel 1. Langkah selanjutnya kita seleksi Bapak Ibu bagi kolom yang dia terletak dalam kolom Excel yang double. Misalkan tanggal dia benar di kolom A, kode kegiatan dia di kolom B dan C, maka kolom C kita hapus. Kita hapus biar dia ada di kolom B saja. Untuk kode rekening sudah benar, nomor bukti semuanya sudah benar terletak dalam satu kolom yang sama. Langkah selanjutnya kalau misalkan sudah seperti ini, kita langsung lakukan pengkopian saja.
Sampai sini transaksi yang terakhir, kita copy saja, kita pindahkan ke file template di set bagian 2. Kita copy, kita pastekan di sini, kita Ctrl V saja sampai semuanya terpaste di sini. Oke, semuanya data sudah masuk, BHP sudah selesai, kita close saja untuk BHP. Kita masuk ke bagian BHM juga. Kita masuk ke bagian BHM, sama dengan pengkopian yang file-file sebelumnya. Kita enable editing dulu biar bisa diedit. Kita masuk ke tabel yang mana ada datanya. Oke, di sini ini yang ada datanya di tabel 6. Kita klik saja, copy semuanya. Ini tidak perlu seleksi karena semuanya terletak dalam satu kolom yang sama. Kita langsung lakukan pengkopian. Kita copy, kita pindahkan ke file template di bagian data BHP dan BHM. Oke, kita tempel di sini atau kita paste di bagian bawah. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita masuk lagi ke set 1. Oke, yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu, di sini untuk pengisian data BHP dan BHM ini tidak wajib Bapak Ibu isi. Yang wajib itu hanya di set 1 saja. Untuk data BHP dan BHM ini boleh dikosongi. Akan tetapi untuk data BHP dan BHM ini hanya untuk membantu memunculkan beberapa jumlah barang dan harga satuan yang ada di set 1 ini. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya yang masih kosong ini mau diisi manual tanpa harus memunculkan otomatis, maka Bapak Ibu tidak perlu mengisi untuk data BHP dan BHM, maka nanti fokusnya di set 1 saja. Oke, tadi karena di video tutorial ini kami langkahkan menginput data BHP dan BHM, maka di sini sekalian saya jelaskan bagaimana cara menampilkan beberapa jumlah barang dan harga satuan dari transaksi yang ada di BKU ini atau di set 1 ini. Oke, langkahnya untuk menampilkan, Bapak Ibu tinggal klik dulu pada jumlah barang, arahkan kursor di pojok kanan bawah, tinggal diklik 2 kali saja. Maka di sini beberapa jumlah barang atau volumenya akan tampil. Yang tampil di sini merupakan data belanja barang. Untuk data belanja yang bukan barang seperti misalkan ini honor dan lain sebagainya, ini tidak akan tampil. Jadi seperti itu. Untuk harga satuan di sini tidak bisa muncul, Bapak Ibu bisa menginput manual. Sekarang untuk harga satuan tinggal diklik lagi pada harga satuan, arahkan kursor pojok kanan bawah, klik 2 kali, maka di sini akan muncul juga untuk nominal harga satuan. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kira-kira kenapa kok di sini tidak dimunculkan semuanya yang kosong-kosong? Nah, sebenarnya kami di sini mau saja memunculkan untuk yang kosong-kosong ini, akan tetapi data dari Arkas itu masih belum bisa memuat semuanya. Jadi belum ada output yang menampilkan seperti contoh tanggal nota, satuan, data toko. Ini semuanya dari Arkas itu masih belum ada output yang mencantumkan itu semua, sehingga Bapak Ibu bisa menginput secara manual. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini saya jelaskan juga kalau misalkan ini jumlah barang sama harga satuan sudah tampil beberapa. Langkah selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan untuk yang bagian kosong-kosong ini. Jadi yang bagian kosong-kosong ini Bapak Ibu bisa menginput manual. Pertama saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara penginputan tanggal nota. Tapi sebelum penginputan tanggal nota, saya jelaskan dulu perbedaan antara tanggal nota dengan tanggal transaksi. Untuk tanggal nota ini merupakan tanggal belanja barang dan jasanya. Untuk tanggal transaksi ini merupakan tanggal pelunasan atau tanggal pembayarannya. Antara tanggal nota dengan tanggal transaksi ini bisa saja berbeda dalam kondisi seperti ini. Misalkan dana bosnya Bapak Ibu cairnya di bulan Maret. Akan tetapi pada bulan Januari sama Februari itu ada belanja, jadi seperti itu. Sedangkan dana bos masih belum cair, maka sesuai dengan aturan belanja di bulan tersebut, belanja di bulan Januari dan Februari sebelum adanya dana bos itu masih belum bisa di SBJ-kan. Jadi seperti itu, sehingga antara tanggal nota dengan tanggal transaksi itu berbeda. Untuk kondisi yang kedua, antara tanggal nota dengan tanggal transaksi itu bisa saja sama dalam kondisi seperti ini. Misalkan dana bosnya Bapak Ibu cair di bulan 3 tanggal 1 misalkan. Terus tanggal 2 Bapak Ibu misalkan mau belanja, maka bisa dipastikan untuk tanggal nota sama tanggal transaksi itu sama karena dana bosnya sudah cair sebelum tanggal untuk pembelanjaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan saja Bapak Ibu bagaimana cara menginput tanggal nota. Misalkan pada transaksi yang pertama ini saya contohkan
untuk tanggal notanya berbeda dengan tanggal transaksi. Misalkan tanggal notanya di sini tanggal 26 bulan 1 2024 misalkan. Terus untuk transaksi yang lain, misalkan saya contohkan sama, tinggal di copy saja mulai dari transaksi ini, transaksi belanja honor sampai di sini di BPU 06. Misalkan di sini untuk tanggal notanya sama Bapak Ibu ya, maka tinggal di copy saja, tinggal dipastekan. Jadi seperti itu. Untuk tanggal nota yang lain caranya sama. Kalau misalkan sama tanggal notanya dengan tanggal transaksi, tinggal di copy saja tanggal transaksinya ke tanggal notanya. Jadi seperti itu. Oke, itu pengisian tanggal nota. Langkah selanjutnya saya isi untuk jumlah barang yang masih kosong. Di sini tinggal kita masukkan saja. Misalkan di sini kita mau melakukan pembayaran honor selama 3 bulan atas nama Nina. Misalkan ini saat jumlah barang 3 karena mau dibayar untuk 3 bulan. Ini juga sama, misalkan 3 sama, kita tinggal copy saja, tinggal kita pastekan saja. Terus untuk servis PC komputer misalkan 1 unit misalkan, maka tinggal dimasukkan saja jumlah barangnya atau volumenya seperti ini. Langkah selanjutnya kita masukkan satuan. Di sini karena Nina ini 3 bulan, maka di sini satuannya adalah bulan. Oke, jadi seperti itu. Kalau yang lain di sini sama per bulan, tinggal klik saja, copy, tinggal pastekan saja pada mana yang memiliki satuan yang sama. Untuk servis PC di sini misalkan unit satuannya, tinggal dimasukkan saja. Harga satuan misalkan di sini 500.000 per bulannya, tinggal dimasukkan saja 500.000. Kalau ada yang sama tinggal dipaste saja. Ini misalkan sama 500 juga, terus ini juga sama misalkan 500. Terus ini juga sama, tinggal dipastikan saja. Terus honor OPS misalkan ini beda 1 juta. Nah, itu bisa seperti itu. Terus itu cara menginput jumlah barang dan harga satuan dan satuan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk yang lain sekarang terakhir kita praktekkan cara menginput untuk nama toko, alamat toko, nama penerima dan jabatan penerima. Oke, Bapak Ibu perhatikan coba pada transaksi yang pertama, ini merupakan transaksi honor atau transaksi jasa, sehingga untuk nama toko ini pasti tidak ada, alamat toko juga tidak ada. Kalau misalkan tidak ada, kita klik strip saja atau dikosongin saja. Alamat toko juga kita klik strip saja. Alamat, oke. Untuk nama penerimanya misalkan sama dengan ini. Begitu pula dengan yang di bawahnya kita sama. Maka kita tinggal copy saja, kita pastikan di sini biar tidak terlalu banyak ngetik. Untuk jabatan, misalkan di situ strip juga, tidak perlu diisi, tinggal klik blok saja, dikasih tanda strip juga. Ini misalkan di sini juga strip, tinggal di blok, Ctrl V, dipaste saja. Begitu pula dengan honor OPS, di sini misalkan nama tokonya nama toko tidak ada, strip juga, ini juga strip. Nama penerimanya misalkan dia atas nama Nur Rahmat misalkan. Jabatannya bisa di strip juga. Terus juga yang di bawahnya ini untuk yang di bagian bawah kita copy juga, pindahkan di sini juga. Ini yang strip samakan saja, tinggal paste saja strip. Oke, itu cara penginputan data toko untuk transaksi jasa atau transaksi pembayaran honor. Selanjutnya ini untuk servis PC. Misalkan servis PC ini nama toko pasti ada. Misalkan nama tokonya adalah CV Techno Abadi misalkan, tinggal dimasukkan saja. Alamat tokonya Jalan Diponegoro, nama penerimanya misalkan Halili, jabatan penerima dia sebagai pemilik misalkan, atau sebagai karyawan, silakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau sesuai dengan kenyataannya nanti. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk data-data yang lain yang masih kosong, caranya sama seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau misalkan masih ada yang kosong, harus diisi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya untuk data di set 1 ini yang wajib benar-benar diisi, tidak boleh ada yang kosong, itu dari kolom H sampai kolom A. Ini semuanya wajib terisi, tidak boleh ada yang kosong. Biasanya banyak kejadian di bagian jumlah barang, satuan sama harga satuan ini ada beberapa yang kosong, sehingga ketika kosong, ketika diimport dia akan gagal, akan gagal beberapa transaksi.
Jadi seperti itu. Jadi semuanya harus terisi. Untuk bagian data toko ini sebenarnya tidak wajib. Meskipun kosong itu masih bisa diimport ke aplikasi. Akan tetapi nanti ketika Bapak Ibu mau mencetak beberapa laporan yang harus mencantumkan data toko ini, maka di situ akan kosong. Jadi seperti itu kekurangannya. Tetap saran dari kami, Bapak Ibu, meskipun di sini tidak wajib, tetap Bapak Ibu lengkapi semuanya. Ketika semuanya sudah lengkap, semuanya sampai tanggal nota, maka Bapak Ibu sudah bisa langsung mengimport ke aplikasi Adminboss. Baik, misalkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk penginputan data di template, ini merupakan contoh template yang sudah lengkap Bapak Ibu untuk pengisian datanya mulai dari tanggal nota hingga ke data toko. Misalkan sudah melengkapi seperti ini, langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa mengimport data tersebut ke aplikasi Adminboss. Oke, kita menuju ke aplikasinya lagi. Untuk mengimport data template yang tadi, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu input transaksi, ke bagian menu import transaksi. Langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih file di sini, tinggal klik pilih file, tinggal dipilih file template yang sudah terisi tadi, tinggal diklik saja 2 kali. Untuk jenis importnya di sini ada 2 Bapak Ibu ya, bisa menambah transaksi baru atau bisa menghapus transaksi lama. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambah transaksi baru, tinggal klik menambah transaksi baru. Misalkan Bapak Ibu mau menghapus transaksi yang sebelumnya sudah diinput, maka pilihnya menghapus transaksi lama. Karena kita di sini mau menambah transaksi baru, maka di sini kita pilihnya untuk menambah transaksi baru. Langkah selanjutnya tinggal klik import saja. Baik Bapak Ibu semuanya, ini merupakan peringatan bahwasanya proses importnya berhasil. Kalau misalkan sudah berhasil seperti ini, tinggal klik OK saja, maka seluruh data yang dari template yang tadi akan masuk ke aplikasi secara otomatis. Jadi seperti ini. Di sini coba Bapak Ibu perhatikan, ada di bagian sebelah kanan ada tombol edit, hapus sama rincian. Untuk tombol yang pertama ini, kalau misalkan Bapak Ibu mau mengedit untuk transaksi yang sudah diinput tadi. Jadi caranya seperti itu. Untuk menghapus, misalkan Bapak Ibu mau menghapus transaksi yang sudah terinput tadi, kita klik no saja. Untuk rincian, ini untuk menampilkan bagi transaksi yang ada rinciannya. Misalkan klik rincian. Mohon maaf, transaksi ini tidak memiliki rincian, berarti untuk transaksi ini tidak memiliki rincian. Kita coba cek untuk bahan-bahan lainnya di sini. Kita klik rincian. Maka di sini akan keluar peringatan apa saja rinciannya, yaitu pengadaan ember dan sapu ijuk. Begitu pula misalkan untuk pengadaan alat tulis kantor, kita tinggal klik rincian saja, maka kerinciannya semuanya akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita close saja. Langkah selanjutnya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengimport seluruh data ke aplikasi Adminboss, tadi kan yang diimport merupakan data belanja saja. Ternyata misalkan ada beberapa transaksi yang ada pajaknya. Bagaimana cara menginput pajaknya? Di sini saya praktekkan langsung Bapak Ibu. Misalkan pada bagian servis PC komputer ini, dia dikenakan pajak untuk PPN 11% misalkan saja. Bagaimana cara menambahkan? Pada bagian transaksi ini tinggal klik edit saja pada bagian ini. Tinggal klik edit saja. Di sini ada 2 jenis pajak, ada pajak 1 yang memuat PPN sama SSPD, pajak 2 yang memuat PPh 21, 22 dan 23. Nah, jadi di sini tinggal dipilih saja. Misalkan dia kena pajak PPN 11%, maka dipilih di sini PPN 11%. Untuk pajak 2-nya tidak ada. Langkah selanjutnya tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK, maka pada bagian transaksi servis PC komputer akan ada PPN 11% sebesar 49.000 sekian. Jadi seperti itu. Oke, misalkan Bapak Ibu mau menambahkan yang lain pada bagian meja, misalkan di sini. Bapak Ibu mau menambahkan lagi pajak, misalkan kena pajak PPN dan PPh 23, maka pajak satunya di sini pilih PPN 11%, untuk pajak 2-nya di sini pilihnya PPh 23, misalkan dia ber-NPWP, tinggal klik NPWP. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK saja. Maka di sini pada bagian pengadaan meja akan ada PPN 11% dan PPh 23 yang ber-NPWP senilai 178 dan 36.000. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk penambahan pajak-pajak yang lain saya rasa sama, tidak ada perbedaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Itulah tadi bagaimana cara penginputan transaksi dengan menggunakan fitur import transaksi.
Baik Bapak Ibu, untuk fitur yang kedua yaitu seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya selain adanya fitur import juga ada fitur input transaksi secara langsung. Untuk fitur yang kedua ini Bapak Ibu bisa langsung klik menu pada bagian input transaksi, tinggal klik saja menu input transaksi. Langkah selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan pada tampilan untuk penginputan datanya. Pertama, Bapak Ibu bisa pilih jenis transaksinya. Untuk jenis transaksi di sini ada tunai, ada bank, sesuai dengan jenis transaksinya Bapak Ibu. Misalkan saya praktekkan di sini untuk belanja tunai. Nah, tinggal dipilih di sini belanja tunai. Untuk tanggal transaksinya, misalkan di sini saya pilihnya tanggal 20 Maret misalkan. Maka di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan saja tanggal 20 Maret atau tanggal yang lain. Oke, misalkan saya contohkan tanggal 30 ya, tanggal 30 Maret, tanggal notanya misalkan sama, jenis transaksinya di sini misalkan saya praktekkan untuk belanja ATK. Maka belanja ATK itu ada di belanja barang dan jasa. Untuk objek belanjanya tinggal pilih saja, pilihnya yaitu belanja barang dan persediaan. Langkah selanjutnya tinggal memilih untuk belanja ATK, alat tulis kantor. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk ATK itu kan membutuhkan rincian, misalkan belanja ATK, belanja pensil, penggaris, bolpen dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada rincian seperti itu atau ada item seperti itu, di sini kami sudah menyediakan tombol untuk penambahan item-item rincian tersebut. Tinggal klik saja pada penambahan item tersebut, tinggal masukkan untuk yang pertama, item yang pertama. Misalkan bolpen, volumenya tinggal dimasukkan, misalkan mau beli 2 pak, maka volumenya 2, satuannya adalah pak. Untuk harga satuannya misalkan 25.000 per paknya. Oke, langkah selanjutnya tinggal klik simpan saja, klik OK. Maka di sini akan ada bolpen di bagian sebelah kanan. Oke, yang kedua misalkan pensil, volumenya misalkan mau beli 3 pak. Nah, satuannya pak. Harga satuannya misalkan 20.000. Nah, tinggal dimasukkan saja, tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini juga sudah akan ada pensil. Untuk item-item yang lain caranya sama seperti yang tadi, tinggal masukkan uraian dan lain sebagainya. Kalau misalkan sudah, tinggal klik close saja untuk tampilan yang tadi. Akan diarahkan pada tampilan yang awal ini. Kalau misalkan ada pajak, tinggal dimasukkan pajak. Kalau misalkan tidak ada, yang tidak perlu diisi. Untuk selanjutnya tinggal Bapak Ibu pilih toko. Misalkan Bapak Ibu ada toko di sini sudah tersedia, maka tinggal dipilih saja. Misalkan Bapak Ibu pilihannya tidak ada, tinggal menambah data toko. Untuk nama penerimanya misalkan Ansori, misalkan nama tokonya misalkan CV Karomah. Terus untuk jabatan Ansori dia sebagai pemilik, alamat tokonya misalkan Jalan Bareng Raya. Kalau misalkan sudah, tinggal klik simpan, klik OK saja. Kita close saja. Kita pilih di sini pada bagian pilihan toko, apakah sudah ada? Maka di sini sudah ada Ansori dari CV Karomah. Kalau misalkan sudah dilengkapi semuanya, langkah selanjutnya tinggal klik simpan saja, tinggal diklik OK. Kita cek di bagian bawah tanggal 30 bulan 3, yaitu di sini ada belanja ATK yang mana rinciannya seperti ini. Nah, bolpen dan pensil. Di sini untuk BPU-nya yaitu BPU 25 melanjutkan dari BPU yang atasnya. Jadi seperti itu. Oke, begitu cara untuk penginputan transaksi. Selanjutnya saya inputkan juga untuk transaksi non tunai. Maka jenis transaksinya di sini bank, tanggal transaksinya sama, misalkan tanggal 30 Maret misalkan. Tanggal 30 Maret, tanggal notanya sama dengan tanggal transaksi. Jenisnya misalkan saya mau belanja buku, belanja modal di sini untuk buku. Untuk objek belanjanya di sini untuk buku ada di aset tetap lainnya. Kode rekening belanjanya misalkan untuk belanja buku umum. Nah, tinggal dipilih saja. Bapak Ibu bisa mengubah uraiannya di sini. Misalkan belanja modal buku apa, terserah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Misalkan di sini saya biarkan saja buku umum. Volumenya misalkan di sini tidak ada rincian, maka di sini tidak perlu Bapak Ibu klik untuk penambahan item ini. Dan langsung Bapak Ibu menginput volumenya. Misalkan saya klik di sini volumenya 1, satuannya paket, misalkan harganya per paket, misalkan satu paket secara keseluruhan itu misalkan 10 juta. Nah, tinggal seperti itu, tinggal dimasukkan 10 juta. Misalkan untuk belanja buku ini kena pajaknya PPN 11% sama PPh 23, misalkan kena pajak double.
belanjanya di mana, misalkan pada toko CV Karoma juga misalkan pembeliannya. Maka langkah selanjutnya tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK. Kita cek di bagian bawah untuk belanja modal yang tadi. Maka di sini juga ada belanja modal buku umum satu paket 10 juta. Nah, di sini untuk pajaknya dikenakan PPN 11% dan PPh 23 NPWP. Jadi seperti itu untuk penginputan secara langsung. Akan tetapi di sini tetap saya ingatkan Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan Arkas, tetap kami sarankan menggunakan fitur import transaksi biar Bapak Ibu tidak perlu menginput manual satu-satu lagi. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah tadi proses untuk penginputan data ke aplikasi Admin Boss. Langkah selanjutnya, hanya dengan penginputan data di menu input transaksi, maka seluruh report laporan atau laporan-laporan yang sudah ada di Admin Boss ini semuanya akan terisi otomatis dan bisa mencetaknya. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan cara mencetak report atau laporan yang tersedia pada aplikasi Admin Boss. Bapak Ibu tinggal klik saja menu report atau laporan. Di sini ada 11 daftar laporan atau lampiran dari SPJ Dana BOSW 2024. Ada kwitansi, surat pesanan, sampai di sini daftar penerimaan honor. Oke, saya jelaskan satu-satu bagaimana cara mencetaknya. Di sini kita cek saja, misalkan mau cetak untuk kwitansi, tinggal klik saja kwitansi. Di sini untuk telah terimanya ada 3, bisa telah terimanya menggunakan nama sekolah, bisa kepala sekolah, bisa juga bendahara. Misalkan saya contohkan di sini telah terima dari nama sekolah langsung. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Misal ini adalah daftar transaksi-transaksi yang sudah bisa dicetak untuk kwitansinya. Bapak Ibu bisa mencetak satu-satu. Misalkan mau cetak untuk Nina. Untuk Nina ini tinggal klik saja cetak. Nah, ini merupakan kwitansi untuk pembayaran honor atas nama Nina Apriliani. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sebesar 1.500.000. Bapak Ibu untuk seluruh laporan yang ada di aplikasi kami ini ada 2 yang bisa Bapak Ibu lakukan. Bisa Bapak Ibu cetak langsung, tinggal klik print saja pada icon printer di bagian atas, tinggal pilih nama printer yang mau digunakan, tinggal klik print saja, maka otomatis untuk data ini atau untuk laporan ini akan kecetak. Jadi seperti itu. Kita close saja. Selain mencetak secara langsung, di sini juga sudah kami sediakan fitur export atau menyimpan. Atau misalkan Bapak Ibu mau menyimpan terlebih dahulu ke dalam bentuk file Excel, PDF atau Word, maka di sini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur export. Export ke Excel, PDF ataupun Word. Jadi sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita close saja. Misalkan mau cetak yang lain, tinggal klik cetak saja. Ini adalah untuk kwitansi belanja perlengkapan pendukung olahraga sebesar 1.200.000. Bisa cetak, bisa diekspor terlebih dahulu. Oke, kita close saja. Selain cetak satu-satu, Bapak Ibu bisa juga mencetak secara keseluruhan. Tinggal dicentang semuanya. Maka di sini semuanya akan kecentang. Tinggal klik cetak saja, maka seluruh yang dicetak ini akan kecetak otomatis. Misalkan Bapak Ibu mau mencetak sebagian, oke, misalkan saya mau cetak untuk bola voli, terus sewa ini, terus belanja modal buku, misalkan tinggal dientang saja. Langkah selanjutnya tinggal klik cetak. Maka di sini akan keluar untuk yang pertama yaitu bola voli. Tinggal klik cetak atau ekspor. Kita close. Selanjutnya akan masuk ke kwitansi yang kedua. Tinggal cetak, di ekspor saja. Kita close saja. Nah, jadi seperti itu untuk pencetakan secara bersamaan. Begitu pula dengan laporan yang kedua, ada surat pesanan juga. Di sini untuk surat pesanan, Bapak Ibu pertama pilih dulu untuk surat pesanannya. Surat pesanannya kira-kira kapan? Misalkan saya contohkan pertama, misalkan untuk belanja pendukung olahraga. Di sini untuk surat pesanannya kapan? Misalkan saya pilih surat pesanannya yaitu Maret tanggal 25, misalkan tanggal 25 Maret. Tinggal klik saja pada bagian cetak di sini. Bapak Ibu bisa mencetak satu-satu.
Seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa langsung mencetak atau bisa ekspor ke Excel, PDF ataupun Word. Kita close saja. Untuk cetak secara bersamaan, caranya sama dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Dengan catatan tanggal surat pesanannya sama. Misalkan ya, untuk belanja perlengkapan olahraga sama bola voli, buku umum ini memiliki tanggal surat pesanan yang sama, tanggal 25, maka tinggal dicentang saja. Maka selanjutnya tinggal klik cetak saja. Maka semuanya dari ketiga yang tadi akan bisa kecetak otomatis. Jadi seperti itu. Oke, kita close saja. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu ya untuk surat pesanannya. Untuk selanjutnya kita cetak faktur barang. Faktur barang caranya sama Bapak Ibu dengan yang tadi, bisa cetak satu-satu atau bisa cetak secara keseluruhan. Tinggal cetak semuanya, misalkan mau cetak semuanya. Kalau misalkan mau cetak sebagian, tinggal centang mana yang mau dicetak, tinggal cetak semuanya. Oke, seperti itu. Kita close saja. Bukti kas pengeluaran juga sama Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada pilihan telah terima. Misalkan di sini dari nama sekolah, tinggal cetak saja Ibu Nina misalkan. Maka di sini untuk telah terimanya dari nama sekolahnya yang tadi. Misalkan mau dirubah ke kepala sekolah, tinggal cetak saja, maka di sini berubah menjadi kepala sekolah SD Negeri Tekno Software sesuai dengan sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa juga dicetak semuanya sama seperti yang tadi. Kita close saja. Surat balasan juga begitu Bapak Ibu. Di surat balasan Bapak Ibu pertama milih dulu untuk tanggal surat balasannya. Tanggal surat balasannya kapan, sesuai dengan tanggal surat balasannya Bapak Ibu sekalian. Misalkan tanggal 27, surat pesanannya misalkan tanggal 25 Maret, maka tinggal cetak saja. Jadi seperti itu. Misalkan dari 3 transaksi ini memiliki tanggal surat pesanan dan surat balasan yang sama, maka tinggal dipilih saja, dicentang, klik cetak saja. Jadi seperti itu. Untuk berita acara pemeriksaan barang sama, tinggal dipilih surat pesanan terlebih dahulu, tanggal berapa, tinggal klik cetak saja mana yang mau dicetak. Bisa juga cetak secara bersamaan dengan catatan memiliki surat pesanan yang tanggal surat pesanan yang sama. Jadi seperti itu. Selanjutnya SPK, di sini tinggal pilih tanggal SPK-nya. Misalkan di sini tanggal SPK-nya tanggal 25 Maret, tinggal klik cetak. Misalkan mau dicetak satu-satu, maka ini adalah SPK-nya untuk cetak satu-satu. Jadi seperti itu. Misalkan cetak semuanya, tinggal klik centang mana yang mau dicetak dengan catatan 3 transaksi ini memiliki tanggal SPK yang sama. Kalau misalkan berbeda, tidak bisa dicetak secara bersamaan. Seperti itu. Untuk SPK selanjutnya di sini ada surat hasil pemeriksaan. Surat hasil pemeriksaan juga sama. Di sini tinggal pilih tanggal pesanannya kapan, tinggal cetak langsung. Misalkan cetak satu-satu, tinggal cetak satu-satu. Misalkan mau dicetak. Yang lain juga caranya sama seperti itu. Oke, ini surat pesanan, surat hasil pemeriksaan. Bisa dicetak semuanya, tinggal dicentang saja. Atau dicentang sebagian, tinggal dicetak semuanya di sini. Oke. Itu untuk hasil pemeriksaan. Untuk berita acara serah terima, di sini sama. Pertama pilih surat pesanan terlebih dahulu, maka di sini tinggal klik cetak. Misalkan mau cetak satu-satu. Misalkan mau dicetak beberapa, tinggal dicentang saja mana yang mau dicetak, tinggal klik cetak yang di sini. Seperti itu. Itu adalah untuk berita acara serah terima. Ini adalah untuk berita acara serah terima. Oke, kita close saja. Selanjutnya di sini ada dokumen perencanaan. Tinggal klik dokumen perencanaan. Di bagian ini ada isian spesifikasi. Misalkan Bapak Ibu ada spesifikasi khusus, misalkan bola voli, misalkan spesifikasinya merek apa, misalkan merek Mikasa. Tinggal klik saja. Ini tinggal klik saja di sini, maka di sini dia akan keluar spesifikasinya merek Mikasa. Atau kalau misalkan ini hanya contoh saja, misalkan Bapak Ibu ada spesifikasi yang lain, tinggal dimasukkan spesifikasi seperti apa. Kalau di sini Bapak Ibu kosongi, ini bisa saja. Di sini Bapak Ibu langsung terisi otomatis untuk spesifikasinya adalah baik, itu saja. Jadi semua ini kalau misalkan dikosongi, maka untuk spesifikasinya tertulis baik, seperti itu saja. Oke, kita misalkan langganan yang lain sebagainya, langganan internet ini sudah baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Misalkan mau dicetak semuanya, tinggal klik centang semuanya, tinggal klik cetak. Jadi seperti itu. Terakhir di sini ada daftar penerimaan honor. Untuk daftar penerimaan honor, misalkan mau cetak untuk yang pertama Ibu Nina, misalkan, tinggal klik cetak saja. Maka di sini adalah untuk daftar penerimaan honor Ibu Nina.
Terus yang lainnya juga seperti itu, misalkan ILA tinggal klik cetak saja. Ini misalkan mau dicetak semuanya, tinggal klik centang saja. Mana yang mau dicetak, klik enggak, tinggal klik cetak saja. Maka di sini untuk yang pertama adalah Ibu Nina, yang kedua adalah Ibu Ila, yang ketiga adalah Ibu Siti Sulaikho. Di sini misalkan mau cetak atau diekspor dulu, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Terus biasanya begini, ada beberapa sekolah yang bertanya, kenapa di sini untuk daftar penerimaan honor satu-satu? Nah, kenapa di sini satu-satu? Karena aplikasi ini membaca nomor bukti. Kalau nomor bukti yang berbeda, otomatis di situ memiliki kwitansi atau daftar penerimaan honor yang berbeda. Karena nomor bukti ini menunjukkan bahwasanya dia memiliki nomor bukti transaksinya berbeda. Begitu pula dengan kwitansinya juga akan berbeda. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau dijadikan satu, jadi ketiga ini misalkan satu saja, satu tabel, nah maka di sini untuk nomor buktinya harus disamakan. Kalau disamakan nanti akan berbeda dengan yang ada di Arkas. Ini misalkan dia bisa terletak dalam satu tabel ketika ini Ibu Nina, Ibu Ila, Ibu Siti Sulaikho ini memiliki nomor bukti yang sama. Misalkan BPO 01, ini BPO 01, ini juga BPO 01. Maka pada pencetakan untuk daftar penerimaan honor ini akan ada tiga. Ada tiga daftar, Ibu Nina, Ibu Ila, sama Ibu Siti Sulaikho yang tadi. Jadi seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ya cara mencetak keseluruhan laporan yang ada di sini. Intinya Bapak Ibu tidak perlu menginput satu-satu lagi seperti Bapak Ibu menginput atau membuat laporan secara manual. Jadi hanya dengan mengimport atau menginput transaksi di input transaksi, di menu input transaksi, maka seluruh laporan di sini sudah bisa terisi otomatis dan Bapak Ibu sudah bisa mencetaknya secara otomatis. Jadi tidak perlu menginput-input lagi. Mungkin itu Bapak Ibu untuk pengoperasian aplikasi Admin Bos kami. Mudah-mudahan aplikasi kami ini bisa membantu sekolah Bapak Ibu sekalian dalam mempermudah dan mempercepat penyusunan SPJ Dana Bos yang akan dikumpulkan ke Dinas Pendidikan. Terima kasih.